Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Piping dari Program Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang telah saya buat dengan tema pengukuran tahanan, arus, dan tegangan. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Elvira Makmur, SPD MPD, sebagai dosen mata kuliah instrumentasi listrik. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memasuki materi. Materi di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pengukuran tahanan resistor, yang kedua pengukuran arus listrik, yang ketiga pengukuran tegangan listrik. Baik teman-teman, yang pertama yang saya jelaskan di sini yaitu pengukuran tahanan resistor. Sebelum kita memasuki langkah-langkah pengukuran tahanan resistor, saya akan dulu menjelaskan apa sih itu resistor. Resistor adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Baik, kita masuki langkah-langkah pengukuran resistor. Langkah-langkah pengukuran resistor yang pertama yang kita harus lakukan yaitu siapkan multimeter terlebih dahulu. Yang kedua, tancapkan purbe merah pada terminal positif dan purbe warna hitam pada terminal negatif. Pada saat pemasangan purbe, pastikan dan biasakan warna purbe sesuai dengan terminalnya, meskipun sebenarnya tidak akan mempengaruhi pengukuran atau membahayakan alat ukur itu sendiri. Yang ketiga, baca besar resistor berdasarkan gelang warnanya. Hal ini dilakukan untuk mengantung pemilihan pengalih pada kopmeter. Langkah yang keempat yaitu pilih pengalih dengan mengarahkan kopmeter pada pengalih tahanan. Pilih pengalih disesuaikan dengan besar tahanan yang akan diukur. Yang kelima, lakukan kalibrasi alat ukur. Perlu diingat bahwasanya kalibrasi dilakukan setiap pengalih kita mengganti besar pengalinya. Yang keenam, lakukan pembacaan skala. Perlu diingat bahwa dalam pembacaan skala pada multimeter, cari garis skala yang memiliki petunjuk angka 0 di sebelah kanan. Biasanya garis skala mengukur tahanan berwarna hijau dan ditandai dengan tanda ohm. Inilah contoh gambar multimeter analog mengukur sebuah resistor. Baik teman-teman, yang kedua yang saya jelaskan di sini yaitu pengukuran arus listrik. Ada pula langkah-langkah untuk menggunakan multimeter untuk mengukur arus listrik. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita terlebih dahulu memeriksa jarum petunjuk menunjukkan pada angka 0. Jika jarum petunjuk tidak menunjukkan pada jarum di angka 0, maka putar sedikit bagian sikrup pada multimeter dengan obeng agar pada jarum multimeter pas di angka 0. Inilah teman-teman contoh gambar multimeter jarumnya pas di angka 0. Langkah yang kedua, memasang kabel pemeriksa atau purbe yang warna merah dan hitam pada multimeter. Yang ketiga, jika digunakan untuk mengukur arus DC, maka putar selektor pada ampere DC pada batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari yang akan kita ukur. Dan yang keempat, jika digunakan untuk mengukur arus AC, maka putar selektor pada ampere AC pada batas ukur yang kira-kiranya lebih tinggi dari arus listrik yang akan diukur. Yang kelima, menghubungkan secara seri antara sumber multimeter dan beban yang akan diukur. Inilah contoh gambar rangkaian pengukuran arus listrik pada suatu beban berupa lampu dengan sumber arus AC. Dan inilah juga
contoh gambar rangkaian pengukuran arus listrik suatu beban berupa lampu dengan sumber arus DC. Inilah contoh pembacaan arus listrik pada multimeter analog. Berapakah nilai arus listrik yang terbaca pada multimeter jika selektor menunjukkan pada DC 10 ampere? Jawabannya, maka skala yang dibaca adalah 0 sampai 2 ampere, sehingga arus yang terbaca adalah 2 ampere atau I sama dengan 2 ampere. Baik teman-teman, bagian yang ketiga yang saya jelaskan di sini yaitu cara pengukuran tegangan listrik. Adapun langkah-langkah menggunakan multimeter untuk mengukur tegangan listrik, yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita harus memeriksa jarum petunjuk menunjukkan pada angka 0. Jika jarum petunjuk tidak menunjukkan pada angka 0, maka putar skrup pengatur kedudukan jarum petunjuk sehingga jarum petunjuk menunjukkan pada posisi angka 0. Inilah teman-teman contoh gambar multimeter, jarumnya pas pada angka 0. Langkah yang kedua yaitu memasang kabel pemeriksa atau purbe yang warna merah dan hitam pada multimeter. Yang ketiga, mengatur saklar pilih jangkauan alat ukur atau selektor. Jika akan digunakan untuk mengukur tegangan DC, maka putar selektor ke voltmeter DC pada batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari tegangan yang listrik yang akan kita ukur. Yang keempat, jika akan digunakan untuk mengukur tegangan AC, maka putar selektor ke voltmeter AC pada batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari tegangan yang akan kita ukur. Yang kelima, hubungkan secara paralel dengan beban dengan sumber tegangan. Inilah teman-teman, ada dua gambar rangkaian. Yang pertama yaitu rangkaian pengukuran tegangan suatu lampu dengan sumber tegangan DC. Gambar yang kedua yaitu rangkaian pengukuran tegangan suatu lampu dengan sumber tegangan AC. Langkah yang keenam atau yang terakhir yaitu melakukan pembacaan tegangan listrik pada alat ukur. Di sini juga teman-teman ada contoh pembacaan tegangan listrik pada multimeter. Berapakah nilai tegangan yang terbaca pada multimeter jika selektor menunjukkan pada AC 250 volt? Jawabannya, maka skala yang dibaca adalah 0 sampai 250 volt, sehingga nilai tegangan yang terukur pada multimeter adalah 210 volt atau P sama dengan 210 volt sesuai dengan gambar yang tertera di atas. Itulah tadi beberapa cara atau langkah-langkah pengukuran tahanan, arus, dan tegangan. Mudah-mudahan penjelasan atau presentasi saya ini bisa menambah wawasan teman-teman. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, agar untuk dimaafkan. Demikian presentasi saya ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat.